Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang jemaah ayat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah, kita berkumpul bersama di lapangan ini dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Idul Adha, dan insyaallah nanti kita akan ikutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima amal ibadah kita ini, Allah terima penyembahan kurban kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda yang mulia Nabi beserta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin sedang jemaah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Khatib wasiatkan kepada kita semuanya, dan terkhusus bagi diri khatib sendiri, malah kita sama-sama selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini merupakan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal saleh yang kita lakukan di awal 10 pertama bulan Zulhijjah ini pahalanya luar biasa. Bahkan pahala itu tiada satu pun ibadah lain bisa menandinginya. Sampai-sampai para sahabat bertanya, bukankah jihad itu lebih besar pahalanya? Apakah jihad bisa melampaui pahala daripada amal saleh dilakukan 10 awal Zulhijjah ini? Kata Rasulullah, tidak. Kecuali apabila jihad dia pergi keluar untuk berjihad dan jiwa dan hartanya, tapi dia tidak akan balik satupun daripadanya lagi. Begitu besarnya pahala amalan yang kita lakukan di awal 10 Zulhijjah ini. Saking besarnya pahala itu, saking mulianya hari-hari ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan hari-hari ini, sebagaimana ayat yang kita baca pada rakaat yang pertama tadi. Dalam Quran surah Al-Fajr, Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Apa yang dimaksud dengan waktu fajar itu adalah demi waktu fajar pada tanggal 10 Zulhijjah hari ini. Walayalin asyr, demi 10 malam. Apa yang maksud 10 malam itu? Adalah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa yang dimaksud dengan yang genap? Yang genap adalah tanggal 10 Zulhijjah, yang ganjil adalah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi Allah bersumpah dengan hari-hari ini menunjukkan keagungan, kemuliaan hari-hari ini. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa hari-hari ini disebut hari yang agung? Karena hari-hari ini disyariatkan padanya adalah pelaksanaan ibadah haji. Saudara-saudara kita muslim muslimat dari seluruh penjuru dunia, hari ini mereka berbondong-bondong ziarah mendatangi Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Jutaan jumlahnya. Kita yang hadir, yang tidak sempat untuk melaksanakan ibadah haji hari ini, di seluruh penjuru umat Islam hari ini melaksanakan hari raya Idul Adha, melaksanakan salat Idul Adha, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Kemudian insyaallah nanti akan kita laksanakan penyembelihan hewan kurban. Kenapa hari-hari ini termasuk hari yang agung? Karena di hari-hari ini disyariatkan kepada kita untuk melaksanakan kurban. Kenapa hari-hari ini sebuah hari yang agung? Karena hari ini merupakan hari raya terbesar bagi umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Hari raya terbesar. Kenapa disebut hari yang terbesar? Karena hari yang tidak cukup dengan satu hari. Idul Fitri itu cuma satu hari rayanya. Tapi kalau Idul Adha 4 hari kita berhari raya. 4 hari kita diharamkan untuk berpuasa. Itu pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sedang Idul Adha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Prosesi pelaksanaan haji, pelaksanaan umrah, pelaksanaan kurban, ini syariat yang diambil dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ratusan nabi yang ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita iman, yang terdapat dalam Al-Quran. Dari 25 nabi dan rasul itu ada 5 nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi. Dari 5 yang ulul azmi itu ada yang istimewakan Allah Subhanahu wa taala, 2 nabi dan rasul yang Allah gelar sebagai Habibullah, yang Allah gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelar dengan Khalilullah. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan nabi yang mulia. Kenapa Nabi Ibrahim termasuk nabi yang mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memuliakannya. Minimal ada 3 alasan kenapa Nabi Ibrahim itu disebut nabi yang mulia. Yaitu yang pertama, Nabi Ibrahim merupakan nabi yang paling baik agamanya. Sehingga saking baiknya agamanya Nabi Ibrahim ini, sampai-sampai Allah perintahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Ikutilah oleh engkau wahai Muhammad millahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Nabi Ibrahim disebut nabi yang mulia karena Nabi Ibrahim merupakan nabi yang paling pasrah hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim termasuk nabi yang mulia karena Nabi Ibrahim merupakan nabi yang paling bagus akhlaknya setelah Nabi beserta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu Allah cantumkan dalam Quran, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapa yang paling baik agamanya? Jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang paling baik agamanya. Mimman aslama wajhahu lillah, orang yang paling tunduk kepada Allah, yang paling mempasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, dan dia yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah millahnya Nabi Ibrahim yang hanif. Ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW, dan perintah itu juga untuk kita semuanya. Jadi syariat Nabi Ibrahim Muhammad SAW itu mengikut kepada syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Karena Nabi Ibrahim begitu menyempurnakan syariat itu.
Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahli zalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi ujian itu, cobaan itu? Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan semua dari kalimat-kalimat itu, menyempurnakan semua ujian-ujian itu. Apa yang dimaksudkan kalimat? Para ulama menafsirkan kalimat di sini ada beberapa kalimat, ada beberapa ujian, ada beberapa cobaan diberikan kepada Nabi Ibrahim. Di antara kalimat itu yang disepakati oleh para ulama adalah yang pertama haji. Haji, rentetan haji itu semua diambil dari sini Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua kurban. Ketiga adalah hitan, dan yang keempat adalah membangun keluarga yang bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah Idul Adha dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haji merupakan salah satu daripada rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamatus shalah, wa ita'iz zakah, wa tasum Ramadan, wa tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, membayarkan zakat. Yang keempat, haji, melaksanakan puasa bulan Ramadan. Yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang sanggup. Jadi haji merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Oleh karenanya, kepada orang yang sanggup untuk melaksanakan haji, maka wajib baginya untuk melaksanakan haji ini, karena dia bagian daripada rukun daripada Islam. Perintah haji ini diambil syariat dari perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini hidupnya di Palestina. Beliau mempunyai 2 orang istri. Istri pertama namanya Siti Sarah atau Sayyidah Sarah. Istri kedua bernama Sayyidah Hajar. Lama dalam kehidupannya Nabi Ibrahim ini tidak mendapatkan anak. Dia senantiasa untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak. Sampai pada waktunya Allah berikan anak dari istrinya Sayyidah Hajar, yaitu anaknya Nabi Ismail. Setelah lahir Nabi Ismail ini, Ismail yang masih bayi, datang perintah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, menguji keimanan dan ketakwaannya Nabi Ibrahim. Apa ujian itu? Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengasingkan anaknya dan istrinya ke suatu tempat, suatu lembah yang tiada tanda-tanda kehidupan di sana. Apa lembah itu? Lembah itu yang dikenal dengan lembah Bakkah, atau yang hari ini disebut dengan Makkah. Nabi Ibrahim sempurnakan kalimat ini. Nabi Ibrahim sempurnakan ujian ini. Nabi yang tidak tawar-tawar sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung perintah ini dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Mengantarkan anaknya dari Palestina menuju ke Mekah dan ditinggalkan anak dan istrinya di sana tanpa ada satu orang pun yang hidup di sana. Luar biasa keimanan dan ketakwaannya Nabi Ibrahim yang patut kita contoh dalam kehidupan kita. Perintah Allah tidak ada ditawar-tawar oleh Nabi Ibrahim. Ini yang seharusnya kita lakukan. Kalau itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita tanya apa ini diperintahkan. Tapi sami'na wa ata'na, laksanakan perintah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian perintah berikutnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah. Di mana Ka'bah itu dibangun? Ka'bah itu fondasinya sudah ada semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam.
Di mana pondasi itu diletakkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, bangun Ka'bah yang pondasinya sudah ada, tandanya di sana ada batu dari surga yang kita kenal dengan Hajar Aswad. Pergilah Nabi Ibrahim dari Palestina menuju ke Mekah, mencari di mana letak daripada pondasi itu, mencari di mana letak daripada batu itu. Berkelilingan dia mencari batu itu, pondasi itu, di mana di situ akan dibangun Ka'bah. Mengeliling dia mencari batu itu, yang hari ini syariat mengeliling itu sampai 7 kali, itu yang disebut dengan syariatnya tawaf mengelilingi Ka'bah. Dari perjalanan Nabi Ibrahim mencari batu di mana yang akan tempat dibangun Ka'bah. Karena Ka'bah itu bukan dibangun oleh awalnya oleh Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim hanya mengangkat. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail." Dan sewaktu Nabi Ibrahim mengangkat, meninggikan bangunan fondasi Ka'bah, wa Ismail, dan pekerjaannya itu dibantu oleh anaknya Ismail. Makanya lingkaran, setengah lingkaran yang ada di samping Ka'bah itu adalah lingkaran yang dibangun oleh anaknya Nabi Ismail, yang dikenal dengan Hijir Ismail, batu-batu yang disusun-susun oleh Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini ujian kedua yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim. Apa makna daripada tawaf ini? Makna hikmah daripada tawaf ini adalah bagaimana kita senantiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeliling mengitari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu tersambung kita dengan masjid-masjid yang ada di perkampungan ini, mendatangi masjid-masjid yang ada di perkampungan ini. Kemudian makna mengelilingi itu, ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk kebaikan hidup dunia dan akhirat kita. Maka suatu kita mengelilingi Ka'bah itu, ada doa yang diajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ini doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan hidup kita di dunia dan kebaikan nanti hidup kita di akhirat, dan terbebas dari kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Setelah itu ada perintah turun lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah membangun Ka'bah pada tanggal 8 Zulhijjah, datang mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam yang ke-8 Zulhijjah datang mimpi, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya Nabi Ibrahim itu? Bahwa Nabi Ibrahim bermimpi menengok dia menyembelih anaknya. Ini ujian lagi yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanggal 8 datang mimpi. Nabi Ibrahim belum tahu apa makna dari mimpi ini, karena tidak ada perintah dalam mimpi itu. Yang ada dia menengok anaknya disembelih. Karena dia tidak tahu apa makna, dia mencari-cari, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa makna daripada mimpi ini. Maka dari Mekah dia berjalan menuju ke satu lembah. Yang lembah itu disebut dengan Muna, atau yang hari ini disebut dengan Mina. Sampai Nabi Ibrahim bermalam di malamnya, malam ke-9 Zulhijjah, yang syariat itu diamalkan sekarang dengan mabit di Mina, bermalam di Mina. Di situ Nabi Ibrahim membawa air, menumpahkan air di sana. Membawakan air itu disebut dengan istilah tarwiyah. Menumpahkan itu disebut dengan tarwiyah. Maka tanggal 8 Zulhijjah itu disebut dengan hari tarwiyah, di mana Nabi Ibrahim telah mendapatkan mimpi dan dia ingin mencari apa makna daripada mimpi ini. Baru malam 9 Zulhijjah datang wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjelaskan bahwa mimpi itu merupakan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Setelah mimpi itu datang kembali dan Nabi Ibrahim mengenal bahwa mimpi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenal itu dalam bahasa Arab disebut dengan Arafah.
mengenal bahwa mimpi itu sesungguhnya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Mengenal, yakin, dengan yakin itu disebut dengan Arafah. Maka tanggal 9 itu disebut dengan hari Arafah. Hari Arafah ini hari yang mulia. Kita yang tidak melaksanakan ibadah haji yang berada di tengah air hari ini, itu diperintahkan kita pada tanggal 9 Zulhijjah itu untuk melaksanakan puasa Arafah. Kenapa kita melaksanakan puasa Arafah? Karena ada proses Nabi Ibrahim mengenal mimpinya, bahwa mimpi itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Maka kita melaksanakan puasa Arafah. Dan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah itu disediakan untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah. Apa makna daripada wukuf? Apa makna daripada perintah kepada kita untuk melaksanakan puasa Arafah? Ini perintah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendapat kebenaran tentang wahyu, mengenal wahyu inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan perintah itu. Wukuf itu dilaksanakan dalam rangka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal diri kita, mengaku kesalahan-kesalahan diri kita untuk kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak daripada ibadah haji. Maka kata Rasulullah, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Dan kepada kita yang berada di tanah air hari ini, tanggal 9 kemarin kita melaksanakan ibadah puasa Arafah. Ini tanda kata Rasulullah, puasa Arafah itu akan menghapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Begitu agungnya hari Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah tanggal 9 Zulhijjah masuk ke tanggal 10 Zulhijjah, perintah yang tadi Allah sampaikan melalui mimpi itu disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ya Allah dalam firman-Nya? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ya bunayya. Kalimatnya ya bunayya, bukan ya bunayya. Ya walad, tapi ya bunayya. Apa makna ya bunayya? Ya bunayya artinya wahai anakku tercinta. Begitu indah bahasa Nabi Ibrahim kepada anak. Ya bunayya, wahai anakku tercinta. Inni ara fil manam, sungguh aku menengok dalam hidup, dalam tidurku. Artinya aku bermimpi. Inni azbahuka, sungguh aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapat? Seorang ayah mendapatkan wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memberikan pendapat terhadap wahyu. Apa jawab dari anaknya Nabi Ismail alaihissalam? Ini jawaban yang luar biasa, bukan jawaban anak sembarangan. Anak yang telah dibimbing dengan wahyu, anak yang telah dididik dengan wahyu. Apa jawaban anaknya? Ya abati, wahai ayahku tercinta. If'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Satajiduni insyaallah sabir. Insyaallah, kalau Allah menghendaki, maka engkau akan mendapati bersama orang-orang. Ini bahasa yang luar biasa. Setelah itu pada tanggal 10 Zulhijjah barulah proses penyembelihan itu dilakukan. Bayangkan hadirin, anak yang telah didamba-dambakan, yang sudah mulai besar, sanggup membantu dia untuk berusaha, tiba perintah untuk menyembelih. Luar biasa yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS. Tapi apakah ini ditolak dengan tidak? Semuanya fa'atamahunna, perintahnya juga Allah sempurnakan, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Maka disembelihlah anaknya pada tanggal 10 Zulhijjah, adha di waktu duha. Itu sebenarnya adha adhiyah karena penyembelihannya di waktu duha. Ini yang syariat ini yang kita ambil sampai hari ini, yaitu menyembelih hewan kurban di hari raya Aidil Adha. Disembelihlah anaknya tanpa ragu sedikit pun, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai dia untuk menggesek menyembelih anaknya, menentangkan pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi ketakwaan Nabi Ibrahim, keimanan Nabi Ibrahim itu Allah ganti dengan penyembelihan. Selain itu dengan hewan ternak, yaitu kibas yang gemuk, yang besar, yang mendatangkan surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah syariat
kurban yang kita laksanakan sampai hari ini. Apa makna daripada kurban itu? Kurban secara bahasa berasal dari kata koruba. Koruba itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berkurban adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurban ini juga bermakna menghilangkan sifat-sifat hewani yang ada pada diri kita. Karena manusia itu punya dua unsur kata Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai dua potensi kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Syam, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah berikan kepada kita ada unsur fujur, unsur hewani, unsur jahat, potensi jahat, wa taqwaha, dan potensi takwa. Maka orang yang berkurban ini melepaskan sifat-sifat hewani yang ada pada dirinya. Apa itu sifat hewani? Kita perhatikanlah hewan. Hewan itu hidupnya hanya untuk makan. Dia tidak tahu apa yang dia makan. Halal yang haram atau apa yang dia makan, dia tidak tahu, semua yang dia makan. Sifat-sifat inilah yang seharusnya kita buang sewaktu kita telah melaksanakan kurban. Perhatikan apa yang harus kita bawa pulang untuk anak-anak kita. Ini hartanya halal atau haram? Perhatikan, hanya halal atau thayyibah yang mesti yang boleh kita makan. Ini makna daripada kurban. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah ini juga, saudara-saudara kita melaksanakan haji. Apa dilakukan pada 10 Zulhijjah? 10 Zulhijjah itu dilaksanakan dalam melontar jumroh. Apa makna dari melontar jumroh? Membuang, menghalau sifat-sifat syaitaniyah yang ada pada dirinya. Maka dilaksanakan pelemparan jumroh, jumroh Aqabah atau jumroh Al-Qubur yang dilempar pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian pada hari-hari berikutnya itu dilempar semua jumroh, mulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh kubro atau jumroh Aqabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga insyaAllah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita melaksanakan haji, setelah kita melaksanakan kurban, maka terhapus, terbuanglah sifat-sifat syaitaniyah, sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Yang tinggal setelah adalah falahama fujurha wa taqwa. Tinggal lagi yang ada pada diri kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah itu, bukan yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darahnya daripada kurban yang kita kurban itu, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, di akhir khutbah ini mari kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan, kehinaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Baik dosa yang sengaja atau tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa ibu kami ya Allah. Dosa bapak kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada orang tua kami yang telah mendahului kami ya Allah, dan telah Engkau panggil ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah. Ampunkan dosanya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya rawdatun min riyadil jannah. Jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada orang tua kami yang nun jauh di sana ya Allah. Hari ini kami tidak bisa bertemu dengannya ya Allah. Di
Ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah. Panjangkan umur bayinya ya Allah. Panjangkan umur bayinya ya Allah. Ampunkan kesalahan-kesalahannya ya Allah. Bimbinglah dia ya Allah. Jadikanlah akhir hidupnya husnul khatimah ya Allah ya Arhamar Rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil ya Allah ya Arhamar Rahim. Allahumma taqabbal minna ya Allah siyamana qiyamana ruku'ana sujuda ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah. Terimalah ruku kami ya Allah. Terimalah sujud kami ya Allah. Terimalah kurban kami ya Allah. Terimalah kurban kami ya Allah. Terimalah kurban kami ya Allah. Ini yang kami persembahkan untukmu ya Allah. Secara utuh ya Allah. Kami persembahkan untukmu sebagaimana yang kau syariatkan ya Allah ya Arhamar Rahim. Terimalah kurban kami ya Allah. Jadikanlah kami semakin dekat denganmu ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat hewani ya Allah. Sifat-sifat yang tidak tahu mana baik dan mana buruk ya Allah ya Arhamar Rahim. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, istri kami ya Allah, suami kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, qurrata a'yun ya Allah. Penyejuk mata ya Allah. Sejuk mata kami menengokkan keimanan dan ketakwaannya ya Allah. Sejuk mata kami menengoknya karena akhlaknya yang baik ya Allah. Allahumma ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Engkau tahu anak-anak kami ya Allah. Engkau tahu bagaimana anak-anak kami ya Allah. Beri petunjuk anak kami ya Allah. Jadikan anak kami anak yang saleh dan salehah ya Allah. Sebagaimana anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadi anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah ya Arhamar Rahim. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami ya Allah orang-orang yang mendirikan salat ya Allah. Orang-orang yang mendirikan salat ya Allah, karena salat kami yakini merupakan ibadah yang pertama yang utama ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kata Rasulmu ya Allah, salat ini membedakan kami antara muslim dengan non muslim ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sebagaimana Rasulmu bersabda, al-ahdu lana bainana wa bainahum bis-shalah wa man taraka faqad kafara. Yang membedakan antara kita dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat sungguh dia akan kafir. Ya Allah, kami tidak mau disebut sebagai orang yang kafir ya Allah. Maka ya Allah, beri petunjuklah kami dan anak-anak keturunan kami supaya kami semua menjadikan salat ya Allah ya Rahman. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wassalama alaina ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.